Arsitektur Enterprise, Ketua Kiki D. Ananda Ginting, anggota kelompok Dermawati Sigian, Rosita Tarigan, Sarmas Manjuntak, dan Joshua Tambah. IA Program Manajemen Struktur Organisasi pada PT Indosat Tbk. Struktur organisasi bertujuan untuk menunjukkan hubungan kerjasama orang-orang yang terdapat di dalamnya. Selain itu, pembentukan struktur organisasi ini dibentuk agar tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Terdapat tabel struktur organisasi PT Indosat Tbk pada gambar di samping. Naratif mengenai tujuan dan manfaat program IA di PT Indosat Tbk. Tujuan program IA terdapat strategi dan bisnis di perusahaan PT Indosat Tbk. Membuat aplikasi yang dapat mengaktifkan SP atau starter pack baru dan belum terregistrasi sebelumnya. Membuat aplikasi yang dapat melakukan broadcast message untuk memberikan info-info menarik tentang produk maupun promo yang telah diaktifkan oleh pengguna Indosat. Manfaat program IA terdapat strategi dan bisnis di perusahaan PT Indosat Tbk. Mempermudah pekerjaan untuk mempengaruhi target setting yang diberikan oleh Indosat dalam mengaktifkan SP atau starter pack secara otomatis tanpa setting manual dari pelanggan dan dengan meregistrasikannya serta mendapatkan solusi dalam memberikan pelayanan seharusnya kepada pelanggan yang tepat dengan karakteristik pelanggan yang berbeda-beda atau segmentasi pelanggan. Perusahaan dapat lebih mengenal pelanggannya secara detail sehingga pelayanan mereka bisa lebih terarah. Beberapa peran dan tanggung jawab dalam program IA yang disajikan dalam bentuk tabel. Yang pertama, pada bagian IA Team Position itu ada President Direction, yaitu IA Team Role-nya ada Executive Leadership, dan untuk IA Responsibilities-nya itu bertujuan sebagai koordinator pengambil keputusan, pengelola, dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin perusahaan. Dan yang kedua, untuk IA Position itu ada Research dan Business Development General Manager. Untuk IA Team Role-nya ada Executive Leadership dan Decision Making. Dan untuk IA Responsibilities-nya bertanggung jawab untuk mengembangkan bakat digital dan inovasi perusahaan, inkubator, dan akselerator. Ketiga, untuk IA Team Position itu ada Operating Engine, dan untuk IA Team Role-nya ada Manage Service, dan untuk IA Responsibilities-nya itu bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja jaringan dan pengalaman. Dan yang terakhir, 4, untuk IA Team Position-nya itu ada Solution Architect, dan untuk IA Team Role-nya ada Problem Solving, dan untuk IA Responsibilities-nya itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan pelanggan dan manajemen siklus hidup untuk menentukan solusi yang sesuai bagi pelanggan untuk meningkatkan pendapat pelanggan dan penetrasi pasar. Perkiraan biaya perolehan program EA TKO. Bagian ini mendokumentasikan anggaran untuk program EA menurut tahun fiskal dan selama siklus hidup total, sehingga total biaya kepemilikan TKO dapat diidentifikasi. Sedangkan EA program sedang berlangsung direkomendasikan periode siklus hidup 5 tahun untuk dapat menghitung TKO. Secara umum, biaya yang harus dimasukkan adalah biaya untuk memulai dan menjalankan program EA, gaji dan fasilitas kerja untuk tim EA, dokumentasi awal EA, pembaruan berkala EA, pengembangan rencana manajemen EA, pembelian dan dukungan alat EA, dan repositori EA, pengembangan dan pemeliharaan. Efisiensi dan efektivitas program EA akan diukur. Efisiensi dan efektivitas program EA yang diukur dalam PT Indosat Tbk memberikan hasil dan output. Ukuran dari hasil program EA mengidentifikasi kemajuan yang dibuat menuju beberapa kondisi akhir yang baru. Dilihat dari komponen EA yang memberikan suatu hal yang baik dan peningkatan penggunaan akhir komponen EA. Kepuasan dan pengambilan keputusan, investasi TI yang lebih efektif. Ukuran output menyediakan data tentang kegiatan, hal-hal seperti berapa banyak pelanggan yang menggunakan atau seberapa pentingnya teknologi informasi memenuhi perkiraan dasar untuk biaya jadwal dan kinerja. Pengukuran hasil proyek EA yaitu mengurangi biaya rata-rata perencanaan proyek teknologi informasi hingga mencapai 15% dalam 1 tahun. Pengukuran output program EA yaitu sebagai berikut: jumlah proyek teknologi informasi yang direncanakan pada tahun ini, biaya rata-rata yang dibutuhkan dalam perencanaan proyek TI selama 3 tahun dari sebelumnya, rata-rata terjadinya perubahan lingkup proyek selama 3 tahun sebelumnya. Part kedua, EA Current Arsitektur Summary, Strategi Plan SWOT Analisis. PT Indosat Tbk dalam kegiatan kerja tahunan dilaksanakan berdasarkan kepada kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman threat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, PT Indosat
TBK merencanakan kegiatan kerja yang akan dihadapi adalah harus melihat ke depan sesuai yang dibutuhkan pasar dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas, bermutu tinggi, dapat diterima masyarakat, serta dapat bersama dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang lainnya. Strength, produk yang berkualitas sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Weakness, perusahaan masih bersifat sentralis. Opportunity, besarnya pasar kosmetik yang belum tergarap. Threat, adanya perusahaan sejenis, masuknya pendatang baru dari luar negeri, mulai masuknya pasar bebas ke Indonesia. DFD mengenai 3 proses bisnis utama bidang usaha masing-masing. Penerimaan data atau output. Aliran data itu perlu diketahui agar si pembuat sistem tahu persis kapan sebuah data harus disimpan, kapan harus ditanggapi, dan kapan harus didistribusikan ke bagian lain. Berikut kami perlihatkan gambar DFD mengenai sistem pemesanan barang yang sedang berjalan di Indosat AM3. Use diagram dan naratif aplikasi-aplikasi yang mendukung proses bisnis. A. Identifikasi aktor. Untuk membuat use case diagram harus terlebih dahulu melakukan identifikasi aktor. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah didapat, dapat diketahui aktor yang ada dalam rancangan sistem sebagai berikut. 1. Service Delivery. Merupakan tim divisi Service Delivery, orang yang bertugas melihat gambar dan spesifikasi perangkat dan mengisi data pelanggan. Service Delivery hanya melayani pelanggan yang ingin melakukan aktivitas jaringan Indosat. 2. Service Asuransi. Merupakan tim divisi Service Asuransi, orang yang bertugas melihat gambar dan spesifikasi perangkat, melakukan booking, dan mengisi data pelanggan untuk gangguan. 3. Admin. Merupakan admin tim inventory, orang yang bertugas manajemen perangkat, manajemen user, manajemen pengiriman, manajemen perangkat return, manajemen booking, dan manajemen laporan. 4. Manajer. Merupakan manajer tim inventory, orang yang bertugas melihat seluruh laporan dan grafik stok dan pengeluaran perangkat. 5. Mover. Merupakan bagian pengiriman yang bekerja sama dengan Indosat dalam pengiriman perangkat Indosat regional selain Jakarta. Capital Equipment Inventory yang berisi daftar infrastruktur yang menjalankan sistem atau aplikasi. Di dalam PT Indosat berisi daftar infrastruktur yang menjalankan suatu sistem atau aplikasi, yaitu sebagai berikut. A. Indosat Ooredoo Business menyediakan solusi ICT terbaik dan sesuai dengan kebutuhan bagi pelanggan korporasi untuk menjalani transformasi digital dalam bisnisnya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, pengalaman terbaik pelanggan, dan mendapatkan sumber pendapatan baru. B. Mobile Solusi ICT untuk memastikan produktivitas tetap terjaga dengan menyediakan komunikasi mobile antar karyawan. C. Internet of Things dan M2M, solusi ICT yang memungkinkan segala jenis perangkat elektronik dihubungkan dengan penggunaan sensor dan konektivitas. D. Konektivitas layanan yang menyediakan koneksi jaringan tertutup. Security Solution Description. Bagaimana cara pemilik perusahaan memastikan sistem IT atau data centernya tetap berjalan baik? Syarat penting yang harus dimiliki pengelola data center. A. Standar global. B. Lokasi aman. C. Didukung oleh tim ahli tersertifikasi. Penjelasan mengenai standar dokumentasi AI yang dipilih. PT Indosat mencoba mengimplementasikan teknologi broadband baru yang menggunakan media wireless yang sering disebut dengan Fixed Broadband Wireless Access, yang sering disebut dengan standar Fixed WiMAX, dan yang merupakan teknologi yang sangat potensial. Tetapi keunggulan teknologi tidak akan mencapai hasil yang optimal apabila tidak disertai dengan kebijakan dan strategi perusahaan yang unggul juga. Indosat Ooredoo dapat membantu perusahaan melakukan identifikasi aset atau analisis risiko. Dari segi proteksi, Indosat Ooredoo Management Security Service dapat membantu untuk melakukan continuous remediation berdasarkan Input Security Operation Center atau SOC. SOC bertugas melakukan monitoring dan menjaga perimeter IT security perusahaan secara terus-menerus selama 24 jam sepanjang tahun. Knowledge and Skill Profile.
AM3 Oredo awalnya merupakan perusahaan bernama PT Indosat Multimedia atau AM3, yang kemudian menjadi operator layanan telekomunikasi berbasis GPRS pertama di Indonesia. Kemudian pada tahun 2003, PT Indosat Tbk melakukan merger terhadap PT Indosat Multimedia Mobile, PT Satelindo dan PT Bima Graha, menjadi operator seluler di Indonesia dengan brand AM3. Mentari dan Matrix AM3 menjadi operator seluler pertama yang menggunakan teknologi GPRS yang bisa digunakan untuk mengirim pesan menggunakan teknologi digital. Pada tahun 2015, setelah proses akuisisi saham mayoritas PT Indosat Tbk oleh Qatar Telkom, PT Indosat Tbk merubah identitas menjadi Indosat Oredo. Skill profile perusahaan PT Indosat Tbk dilihat dari analisis 5P AM3 Oredo produk. Yang lebih dari 3 promo yang dihadirkan, Freedom Combo, Freedom Basic, Freedom Mini. Tersebar di seluruh wilayah Indonesia, layanan 4G mencapai wilayah pedesaan di Pulau Jawa serta Pulau Sumatera, dan berbagai layanan sesuai kebutuhan atau haji dan umroh yaitu sebagai berikut. 1. Price, harga perdana atau SP mulai dari Rp2.000. 2. Place, dijual di berbagai tempat, baik modern outlet maupun traditional outlet tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan bisa dibeli pesawat AirAsia. 3. Promotion, above the line, below the line, iklan biasanya dilakukan saat atau ada program baru dari Hari Raya Idul Fitri. Part 3. EF Fitur Arsitektur Summary. Konsep skenario operasi CONOPS bagi PT Indosat untuk mengembangkan konsep operasi saat ini dan masa depan. CONOPS skenario yang mencakup beberapa tahun aktivitas operasi dan memperhitungkan kombinasi yang berbeda dari driver internal dan eksternal yang diidentifikasi dalam SWOT analisis. Dengan demikian, perusahaan dapat mengevaluasi asumsi perencanaan dan dapat memperbaiki dan memelihara file yang sedang berjalan serta informasi tentang beberapa skenario yang paling masuk akal agar dapat mengelompokkan rentang strategi dan tujuan yang sesuai untuk kompetisi yang sukses. Selain masalah frekuensi, PT Indosat menjelaskan kesiapan ekosistem terkait keterbatasan perangkat yang sudah mendukung jaringan 5G. Semakin canggihnya smartphone membuat PT Indosat untuk mendukung jaringan 5G. 5G harus punya skenario bisnis yang sustainable atau berkelanjutan dan alih-alih fokus pada jaringan 5G. Perannya saat ini untuk memperkuat jaringan 4G. Perusahaan PT Indosat dalam kegiatan usaha dalam pelayanan telekomunikasi memberikan penambahan pelayanan, komponen ataupun artefak IE yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada data center, RAN space, RAN rack, dan RAN check. Yang kedua, managed service, managed security dan DevSecOps, managed customer IT infrastruktur, managed cloud, dan pengembangan operasional, managed jaringan. Ketiga, cloud, managed cloud public dan layanan migrasi, hybrid cloud, dan layanan migrasi. Industri yang memerlukan pelayanan telekomunikasi di atas dibedakan menjadi 3 sektor yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sektor publik dan pemerintahan. Kedua, sektor keuangan. Yang ketiga, layanan sektor media dan energi. Perubahan dapat diartikan sebagai sebuah metamorfosi dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diharapkan di masa depan atau di masa akan datang. Suatu keadaan yang lebih baik. Agar perubahan tersebut efektif bagi perusahaan, maka manajer harus dapat menyusun strategi untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan perubahan. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.